Halo semua, jumpa lagi bersama Mama Ayu di acara Day Talk Podcast Yayasan Taman Permata Hati edisi ke-6. Kali ini Mama Ayu punya tamu spesial. Dia adalah seorang anak yayasan di mana dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Nanti dia cerita sendiri kapan ayahnya meninggal, ibunya meninggal, seperti itu ya. Tapi kalau dia nggak sanggup cerita, jangan dipaksa ya. Jadi kita sambut tamu kita malam ini yaitu Tami. Halo Mama Ayu, halo semua. Oke, Tami itu ke sini kalau nggak salah waktu itu kelas 9 SMP ya. SMP ya. Bersama kakak ke sini, Mama Ayu inget banget itu Tami itu adalah satu anak yang memang luar biasa keinginannya itu untuk belajar itu sangat luar biasa. Jadi pertama kali Mama Ayu melihat kenal Tami itu Mama Ayu tanya dia, "Mah, ini apa sih di sini di yayasan itu apa sih?" Mama Ayu bilang, "Oh, di sini tempat belajar bahasa Inggris." Dan dia jawab, "Yes." Belajar komputer, yes. Belajar musik, yes. Begitu jawabannya dan Mama Ayu sangat sangat surprise sekali. Wah, anak kecil ini kok seneng banget kayaknya belajar ya. Bener nggak gitu, Mi? Iya, soalnya kan kalau di Banjarnya Tami nggak ada kayak gitu sebelumnya. Dari SD sampai kelas 3 SMP tuh ya gitu-gitu aja, sekolah kadang buat handicraft untuk uang jajan itu aja. Jadi khusus komputer itu nggak ada. Bahasa Inggris pun kita belajar-belajar sendiri, nggak ada yang fasilitasin kayak gitu. Makanya jadi, wah di sini banyak banget bisa belajar kayak gitu, apalagi dengan kita free gitu, bisa langsung explore di sini kayak gitu. Makanya kita, kami tuh wah tempat belajar banget gitu. Oke. Berarti Tami itu sangat seneng banget berkumpul di sini ya bersama teman-teman di yayasan ya. Oke, sebelum Tami cerita-cerita nih Tami ya, Tami bisa perkenalkan eee eee, diri sendiri pakai bahasa Inggris ya Tami ya? Alright, alright. Good evening everyone. My full name is Nimadedi Murtami. Everyone call me here Tami. I am 20 years old. I'm from Batman Village, at the Huayasak Village to be exact, and I have several hobbies. The first one dancing, and the second one trekking. I love to trekking in some mountain, and then now I continue my study in one of university in Denpasar. So in majoring English literature, and in the future I have also several dreams. The first one to be a tour guide, the second one to work at a travel agent, and the third one to be a flight attendant because I love explore a lot. All right, that's all about me. Thank you. Thank you very much Tami. Jangan diragukan lagi ya bahasa Inggrisnya Tami, karena Tami sudah belajar bahasa Inggris di sini sejak SMP ya, di yayasan dan juga pernah, lolos GoGo Australia juga. Iya. Yang ketiga Tami itu kuliah di salah satu, universitas di Denpasar yaitu sastra Inggris tentunya. Jadi Tami itu juga coach di yayasan. Tami sudah mendedikasikan dirinya untuk mengajar adik-adiknya di sini, mengajar bahasa Inggris karena, paling tidak dia sudah mampu mengajar 1, 2, 3, ABC, seperti what's your name, seperti itu kepada adik-adiknya. Jadi thank you Tami ya, your spend your, time at the center to teach your little one, English. And sekarang Tami cerita dong Tami, gimana sih, Mama Ayu sih bersyukur banget ya Tami ya sampai saat ini Mama Ayu masih dikasih mama sama papa di rumah ya. Tapi Tami itu kapan sih Tami itu ditinggal sama bapak, kapan ditinggal sama ibu? Bisa cerita ya, tapi kalau Tami nggak sanggup, nggak apa-apa. That's fine, that's fine. Jadi pertama itu ditinggal bapak sih Mayu. Jadi tahun 2007 kisaran mau mau sekolah SD, itu bapak meninggal dan kurun waktu sakitnya itu sekitar 6 bulan. Jadi pas kami masuk bapak udah nggak ada. Jadi ibu aja itu kisaran
Ya 7 tahun ibu juga ninggalin. Jadi pas waktu itu kelas 3 SMP. Kalau bapak sakitnya ya di perut, ibu juga di perut. Jadi bapak cancer, ibu tumor. Jadi ya seperti itulah. Dari kelas 1 SD itu memang ibu berjuang untuk kita berdua dari kakak sama Tami. Cuman kakak sih udah bisa bekerja waktu itu ngukir kayak gitu. Jadi uang jajannya dia bisa atur sendiri. Kalau Tami belum. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu Tami masih dijajanin sama ibu. Dan kelas 3 Tami diajak sama kakak, kakaknya apa tuh namanya, anaknya Pak D, disuruh untuk bantu-bantu buat ngecat asbak, manggis, pokoknya wood carving. Jadi di sana dapat uang saku. Terus SMP kami juga ngumpulin uang, nggak mau SMP negeri karena mau nyari pengalaman lain biar nggak satu sekolah juga sama teman-teman SD, biar nyari suasana baru lah di SMP. Terus milihnya SMP swasta, padahal di negeri dapat waktu itu, dan ibu nggak setuju sebenarnya karena uangnya itu banyak kan di swasta. Jadi Tami bilang, Tami bisa kerja kok, nanti per bulan itu Tami bakal tanggung SPP Tami sendiri. Dan pas waktu itu SPP-nya 75.000 per bulan. Jadi dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 kadang ibu juga bantu, kadang juga Tami bayar sendiri. Kelas 3 SMP mau ujian, ibu sakit cuma 3 bulan aja, ibu juga udah meninggal pada saat itu. Jadi gabunglah sama yayasan gitu. Sebelum itu belum. Oke Tami, Mama Ayu tuh eee, gimana ya, lihat Tami itu kehilangan kedua orang tua Tami, bisa nggak Tami cerita di luar sana mungkin ada ya beberapa anak yang mungkin kehilangan orang tuanya juga atau yang masih kedua orang tuanya, supaya bagaimana sama orang tuanya seperti itu ya Tami ya. Gimana sih kalau Tami boleh cerita gimana sih rasanya, kehilangan kedua orang tua itu Tami? Iya, jujur berat banget sih Mama Ayu ya, soalnya kita itu take care of ourselves itu sendiri, memang sendiri, nggak ada yang udah makan belum, udah mandi, udah minum, udah nggak diingetin lagi, kita harus yang aware sama diri. Pada saat itu Tami memang hancur sih sama kakak, hancur banget karena kita nggak ada yang ngasih tahu bener apa salah, kita lakuin apa yang kita suka aja gitu. Jadi menurut Tami, kehilangan kedua orang tua itu memang sangat berat dalam hidup. Tapi itu kita akan ada di posisi itu suatu saat nanti. Cuman entah duluan atau belakangannya. Jadi untuk pesan kami untuk teman-teman sekalian, kalau masih ada, jangan sia-siain waktu karena waktu itu sangat berharga. Soalnya ibu dan bapak itu ibaratkan surga kita, apalagi ibu kan yang melahirkan kita. Jadi semasih kita bisa berbakti kepada beliau, lakukanlah karena emang sangat gimana ya, jujur kami ada rasa iri dengan mereka yang lengkap. Pada saat perform mereka didatengin sama orang tuanya gitu. Kami siapa? Kakak waktu itu di rumah kan kerja. Wah, nggak ada, biarlah. Jadi gabung sama temen aja, tapi di situ ada rasa iri, kebersamaan antara keluarga kecil itu memang nggak ada obatnya sih. Itu harus dijaga banget, jaga selagi ada. Pokoknya waktu itu sangatlah penting untuk gimana ya, menciptakan memori yang baik tentunya, jangan memori yang jelek gitu. Jadi itu sih, hargai waktu. Oke Tami, Mama Ayu tuh, growing sama Tami itu udah dari, berapa tahun ya kira-kira 6 tahunan ya atau 7 tahunan ya? Dari SMP kelas 3 sampai sekarang? Iya, 7 tahunan. 7 tahun. 2016 kami gabung berarti 5 tahunan. 5 tahunan. Mama Ayu tahu banget Tami itu survive banget ya, modelnya Tami itu kuat sebenarnya ya, tapi di titik tertentu itu Tami itu juga stres dan sedih kayak gitu ya. Cuma Mama Ayu pernah denger nih Tami, waktu Mama Ayu di mana gitu nguping perbicaraannya Tami itu, seakan-akan Tami itu harus dewasa sebelum waktunya gitu ya. Iya benar. Dewasa sebelum waktunya itu maksudnya itu Tami itu harus tahu apa semuanya tentang
galungan, kuningan, upacara apa dan sebagainya gitu ya Tami ya. Benar. Gimana tuh, seumuran Tami itu harus siap dengan itu tuh gimana rasanya Mi? Rasanya memang nasak mepeci sih dibilang orang Bali itu ya. Nggak pantasnya nasak, dinasak-nasain aja kayak gitu. Cuman di sana juga belajar sih Memayu. Jadi untuk kedepannya kita nggak perlu belajar lagi, udah belajar dari sebelumnya gitu. Cuman memang sih kami berterima kasih banget sama ibu waktu itu karena ibu juga kasih tahu gimana caranya buat santen kayak gitu. Galungan tuh udah tahu, cuman ya odalan ya lumayan ribet sih dibantu sama bibi. Jadi pada saat itu memang awal-awal dari galungan pertama, galungan kedua itu memang kayak, apa nih yang pertama dikerjain kayak gitu, bingung karena semua orang menggalungan, kalau odalan kan bisa dibantu gitu. Jadi ini harus memang dikerjain sendiri ini, apalagi kalau Kakak kan kurang tahu ya Mama Ayu ya, jadi harus kerjain sendiri. Mungkin kami planning-nya itu 1 bulan sebelumnya udah dah jahit kayak gitu, biar nggak kebebelan nanti pada saat galungan, itu aja sih. Ya Mama Ayu tuh, ngerasa kami tuh hebat banget loh jadi anak, itu tuh hebat banget loh Mi, bener. Dan Tami itu juga di sini mempengaruhi teman-teman yang lain untuk tetap semangat gitu ya. Di sini beberapa anak-anak juga kehilangan kedua orang tuanya, tapi dari sekian orang anak yang ada di yayasan cuma Tami sih yang memang survive banget, yang memang tegar banget Mama Ayu lihat ya. Jadi, apa namanya, kerja kerasnya Tami itu nggak sia-sia banget ya Mi ya. Betul. Semuanya Tami kerjakan dengan baik gitu ya di rumah, untuk odalan-odalan, di pelajaran juga Tami lumayan bagus ya di sekolah itu. Tami ceritain apa aja sih di sini dari Tami itu, pertama kali masuk jadi nggak bisa menjadi satu anak yang memang luar biasa bisa ke mana-mana bisa gitu loh. Kami inget pertama itu sih cuma ikut kelas Mama Ayu. Waktu itu takut banget karena merasa bahasa Inggris itu kurang banget pada saat itu. Aduh anak yayasan pasti udah jauh-jauh ini soalnya kami baru gabung gitu. Pada saat itu kami bawa buku banyak banget kamus, bawa biar biar ada contekan-contekan gitu maksudnya kami. Cuman pada saat di sini, oh diajarin dari nol gitu. Wah, kami kira kayak kami itu akan diolok-olokin karena kami nggak bisa apa di sini, public speaking nggak bisa, grammar apalagi nggak bisa. Jadi pada saat itu temu kelas Mama Ayu, terus Mama Ayu, nanyain, "Kami suka gitar nggak?" Pada saat itu. Nah, kebetulan kami pada saat itu selesai apa tuh namanya, musikalisasi musik di SMP itu kan pas di gitar karena memang perluan banget belajar gitar, ya belajar. Cuman di sini diasah lagi. Terima kasih banget Mama Ayu untuk itu. Jadi tahu kunci-kunci yang lain, kunci palang, pokoknya best banget lah di sini untuk pelajarannya. Makasih banget Om Ayu, terus diajak ukulele lagi di orkestra. Terus, ketemu sama Ibu Sudi kan emang, guru kami dari SD sama, Pak Dekgun juga udah kenal karena di Banjar. Banyak banget sih gininya, komputer apalagi, otak kami memang dodol di komputer. Kalau udah di sini, masuk di sini belajar komputer sedikit tidaknya itu, basic-basic-nya udahlah di apa tuh namanya, dicerna sama otak. Kalau yang lain tuh belum sih gitu. Jadi banyak banget sih kalau kegiatan di sini tuh yang positif semua. Ya Mama Ayu inget sih waktu itu Tami itu nolak, "Mi mau jadi gitaris nggak?" "Nggak mau Mama Ayu kok." "Nggak, ya pokoknya kamu harus pegang gitar, belajar, tapi nggak bisa, ya belajar di sini," gitu ya. Iya, Jadi mau nggak mau, seneng nggak seneng, mhm. dikasih gitar gitu ya Mi ya. Terus juga renang gitu inget nggak Oh Mi? iya renang, banyak banget sih Makidung, renang, apa tuh lagi, banyak banget. Jadi nggak bisa diginiin, apalagi English-nya praktisnya itu banyak banget di sini. Jadi kayak bahasa Inggris kita itu nggak kaku kalau kalau udah dipraktisin tiap hari. Iya, Mhm. terus sampai lulus di Gogo Australia juga ya Mi ya? Iya, Go Go Australia, wah itu kayak kayak mimpi sih sebenarnya Ya, nggak hadiah tau terindah gitu ya Mi iya, ya? kayak expensive banget gitu. Ya, tapi perjuangannya untuk ke sana itu luar biasa juga Luar ya, biasa berat-beratnya ya juga. seperti cerita Ermi kemarin ya, Iya, untuk urusan dokumen.
untuk pergi ke Australia itu sangatlah susah ya Mi ya. Susah banget. Sampai kita ke pengadilan, Pengadilan nangis-nangis. berkali-kali nangis-nangis di sana. Terima kasih banget Mayu. Mayu pada saat itu speak up karena dari pihaknya Tami itu nggak bisa bilang apa. Mama Mayu perjuangin Tami itu kayak, ya Tuhan apakah ini berhasil? Berkat Mama Mayu itu kami bisa ke sana gitu. Perjuangan Mama Mayu itu pada saat itu, aduh ya Tuhan, kayak ada malaikat di sana. Itu semua Tuhan sudah menghendaki ya Tami ya. Kalau Tami memang harus sudah berangkat ke Australia, harus ke sana. Nanti suatu hari nanti tamat dari sini, misalnya Tami cita-citanya Tami mau jadi flight attendant gitu ya, jadi keliling dunia. Kalau Tuhan berkehendak pasti jalan Tami ya. Dan seperti Tami hobinya Tami itu mendaki gunung gitu ya. Gunung apa sih yang nggak didaki sama Tami? Coba ceritain gunung apa aja sih udah didaki? Aduh, Mama Ayu tuh dipaksa-paksa sama Tami itu naik gunung. Untung aja mau. Untung aja nyampe di Untung puncak. aja nyampe. Ya, jadi mendaki itu memang sih, memang ya capek, memang pasti capek. Tapi di sana pada saat kita dapat apa yang kita ekspektasi kita. Jadi memang sih kalau memang gunung itu kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan sama Yuya dibilang karena mereka berpikir dapat foto bagus gitu, tapi itu bukan tujuan utama kami pada saat itu karena relaksasi otak sama healing ourselves itu hal yang utama. Di gunung itu merasa kayak nyaman aja sama Yu, jadi kayak rumah kedua dan ini rumah kedua, itu rumah ketiga kami gitu. Jadi tidur di jalan di gunung pun aman aja rasanya walaupun di sana banyak binatang dan apapun itu kami siap gitu. Gunung yang kami daki itu udah lumayan sih, enggak sih lumayan. Kami mau ngejar Sen Summit Bali sebenarnya. Lagi 2 gunung, Tapak sama Pohen. Lagi itu aja, selain itu udah ke summit. Oke, yang apa aja tuh yang udah Mi? Gunung Agung yang 3.142 mdpl, yang kedua Gunung Abang 2.515, yang ketiga tuh Gunung Batur 1717, Gunung Adeng, Gunung apalagi Gunung Lesung, Gunung Batu Karu, gunung apa tuh lagi ya? Bukit Runyan udah juga. Apalagi ya? Gunung Sangyang udah nggak? Gunung Sangyang udah. Udah. Gunung Itu Sangyang tertinggi kedua dari Gunung tertinggi kedua. Setelah Gunung Agung. Rasanya Batu Karu. Oh, Batu Karu kedua. Iya. Oh, okay. Banyak banget nih. Ya, memang sih kalau mendaki gunung itu emang harus hobi ya, nggak bisa asal-asalan kayak gitu karena memang berat. Apalagi kayak Mama Ayu, memang sih dulu waktu masih kuliah pernah sekali mendaki Gunung Batur, tapi di usia yang sudah kepala 4 untuk mendaki Gunung Batur itu berat sekali, tapi Tami itu support Mama Ayu. Jadi kita ini saling support mensupport ya. Benar. Saling support mensupport. Jadi waktu itu Tami benar-benar, ayo Mama Ayu bisa mendaki, bisa kok kuat. Dan mereka itu nungguin Mama Ayu. Pelan-pelan sih jalannya ya Mia. Pelan-pelan. Nah, nanti lagi kita mendaki gunung yang depannya Gunung Batur apa tuh? Gunung Abang, ada Bukit Runyan juga. Enggak, Gunung Abang. Gunung Abang. Gunung Abang. 2151. Mantap. Siapa mau ikut? Ayo daftar ya. Oke. Oke Mi, kita kayaknya udah banyak sekali nih ngobrol-ngobrol. Perasaan baru aja mulai deh. Ya, nanti kita ngobrol lagi banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Ya, tetap semangat walaupun sudah ditinggal oleh kedua orang tua, tapi tetap belajar. Tetap raih cita-cita. Janganlah ke jalan yang negatif, tapi cari ke jalan yang positif. Jadi bergaullah atau cari yang circle-nya itu yang memang benar-benar positif. Jadi membawa kita kemana, ke arah yang lebih baik. Dan itu untuk diri kita sendiri. Dan kalaupun kita nanti sudah sukses, kita akan bisa membantu orang lain, membantu keluarga, membantu teman-teman seperti itu. Ya,
Jadi tetap semangat, tetap belajar, kata anak-anak, don't worry, be happy. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya bersama anak-anak Yayasan Taman Permata Hati yang lainnya, tentunya dengan cerita yang berbeda. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.